Langsung saja kita masuk ke pemateri kedua, yaitu materi ketakwaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Yusni SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh jajaran guru sekolah SMK Negeri 1 Pacitan, yang saya banggakan seluruh panitia serta anak-anak peserta LDKS tahun 2021 2021 2022. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan daring. Kita bisa melaksanakan kegiatan LDKS ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak pernah kita hitung sedetail apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak bisa membalasnya satu persatu kepada Allah kecuali dengan ucapan, kecuali dengan perilaku. Kalau kita dengan ucapan, mari kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya ini dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apapun itu bentuknya, yang tidak pernah kita minta sama sekali. Kita bernafas, kita bisa, darah ini bisa terpompa oleh jantung, kita tidak pernah memintanya. Kita tidak pernah memintanya, tapi Allah tetap memberikannya kepada kita semua. Mari kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran, dengan wasilah agama yang hak, yakni agama Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sedikit saja saya menggambarkan. Kita berada di SMKN 1 Pacitan ini adalah niatnya untuk mencari ilmu. Jadi kalau mencari ilmu itu jangan setengah-setengah. Artinya apa mencari ilmu itu? Ya ilmu apa yang ada di sekolahan kita ini mari kita timba, mari kita kumpulkan, mari kita perbanyak, mari kita dilumpuk nih sauke-oke, nggowo adah sak gede-gede nih dilumpuk nih. Semoga kita nanti kalau kita sudah berada di masyarakat, kembali ke masyarakat, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa memilihnya, kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Betapa pentingnya ilmu di dalam agama Islam itu, sebagaimana pentingnya. Ilmu itu sangat luar biasa sekali pentingnya.
Bahkan salah satu keutamaan ilmu disampaikan oleh di Al-Quran disampaikan bahwasannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong duwe ilmu itu jangan khawatir, manggon dimanapun, bertempat dimanapun pasti oleh nggon, pasti akan mendapatkan tempat. Ibaratnya kita hidup bukan di lingkungan kita. Kalau kita mempunyai ilmu, kita pasti akan hidup. Kita pasti akan dimuliakan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu. Sebagaimana hadis disampaikan, salah satu keutamaan ilmu itu seseorang yang ahli ilmu satu saja itu lebih utama daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Itu adalah pentingnya atau urgensinya sebuah ilmu. Jadi wong siji mawon, satu orang saja yang ahli ilmu itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena ilmu itu memang sangat luar biasa. Bayangkan kalau orang ahli ibadah 1000, dia cara menggunakan pertama kali seorang yang melaksanakan sholat itu diwajibkan untuk apa? Berwudu. Nek ahli ibadah mengkur ngibadah tok tanpa menggunakan ilmu, mustahil dia akan mendapatkan pahala. Karena apa? Wudune wae niate sudah salah. Kalau niatnya salah, tempatnya niat itu misalnya kita berniat nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, itu ketika mengucapkan niat itu kita berada di pertama kali kita membasuh tangan, itu sudah salah. Walaupun kita sholat wis 1000 rakaat ning wudune kleru, berarti fatal, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Krana napa? Niate wae panggone wis kleru. Ini sebuah ilmu. Disampaikan lagi, man ta'ala 'abdun wala takhaffafa wala labitha thauban fayaghdu ila talabil ilmi illa ghufira lahu haitsu yahtu atabatabab. Betapa pentingnya sebuah ilmu itu digambarkan man ta'ala, betapa mulianya ilmu itu digambarkan. Barang siapa berangkat pagi-pagi untuk mencari ilmu, walaupun dia hanya menggunakan seutas kain dinggo nutupi auratnya, dia berangkat menuju untuk mencari ilmu, malaikat akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Jadi sampeyan kabeh yang berada, mbuh itu dalam keadaan daring ataupun kita sudah masuk sekolah, selama dia belajar, dia akan dimintakan ampun atas segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya malaikat saja, hatta hitanul bahari, sampai iwa-iwaan yang berada di seluruh atau di luasnya samudra di dunia ini, kabeh kuwi njalukne ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka dari itu, adik-adik sekalian yang sedang mencari ilmu, bersemangatlah untuk mencari ilmu, perbanyaklah untuk belajar, nggih. Harus banyak belajar, harus banyak membaca. Pokoknya belajar dan belajar, jangan sampai waleh. Karena apa? Kita selalu didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh iwa-iwaan yang wujudnya mulai dari kecil sampai sing paling gede, itu memintakan ampunan kepada kita semuanya. Itu adalah ilmu. Selanjutnya saya di sini menyampaikan sedikit tentang sebuah kepemimpinan atau ketakwaan. Kepemimpinan yang mempunyai ketakwaan itu harus bergandengan, dan artinya
ketakwaan itu tidak boleh lepas dari seorang pemimpin. Bayangkan kalau seorang pemimpin itu tidak mempunyai ketakwaan, tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhannya, tidak pernah mempunyai rasa sungkan kepada Tuhannya, apa yang akan terjadi pada sesuatu yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin di dalam Islam, pendidikan Islam, seorang pemimpin itu kita pasti tidak akan pernah lepas dari sosok seseorang yang kita anggap itu adalah revolusioner. Siapa itu yang kita depankan menjadi seorang contoh atau panutan itu siapa? Rasulullah. Dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan, seorang pemimpin yang mempunyai luar biasa berbagai macam skill, keahlian di dalam memimpin suatu kaum. Pada zaman dahulu Nabi Muhammad itu pada waktu kecil dia sudah belajar didik apa jenenge niku? Angon wedhus. Kalau kita mau angon wedhus, kira-kira mau ndak? Ditukokne wedhus, dibelikan wedhus utawa sapi dikon ngangon ning lapangan. Kira-kira kita mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Ya, kalau tidak mau kita harus belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kepemimpinan itu dipelajari. Lah menjadi seseorang yang mempunyai demikian itu, Rasulullah SAW mempunyai sifat sing wajib dinduweni, yang wajib dipunyai oleh Rasulullah itu adalah sifat nopo sing pertama? Sifat amanah. Selanjutnya sifat amanah, sifat wajibnya Rasulullah ada berapa? Ada 4. Yang pertama amanah, terus sidik, tablek, fatonah. Kanjeng Nabi itu mesti mempunyai 4 sifat itu. Dan seorang pemimpin itu harus mempunyai 4 sifat ini. Pemimpin itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Pada dasarnya seluruh manusia yang ada di alam dunia ini adalah seorang pemimpin. Di dalam hadis disampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian semua itu adalah pemimpin yang kelak akan ditanyai atau dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Artinya apa? Awake dhewe iki mimpin anggota tubuhnya masing-masing. Mulai tubuh tangan ini digunakan untuk apa? Mata ini digunakan untuk apa? Pikiran kita itu digunakan untuk apa? Kaki kita itu digunakan untuk apa? Jadi masing-masing dari kita itu adalah seorang pemimpin pada dasarnya. Dan itu sadar ataupun tidak sadar kita harus menyadarinya. Itu adalah seorang pemimpin. Pada artinya seorang pemimpin itu harus mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan itu berwujud atau rasa takut atau rasa mawas diri kepada Allah, kepada pencipta, kepada orang-orang, kepada sang pencipta, pemberi nikmat, pemberi tubuh, pemberi jasad ini yang harus kita jaga.
Lah dari pemimpin itu harus mempunyai 4 sifat ini. Yang pertama amanah, sidik, yang kedua sidik itu adalah berkata jujur, opo eneke, ora pernah ngapusi. Orang yang jujur pasti akan dapat dipercaya. Setelah sidik itu ada namanya sifat apa? Tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan apa yang jadi unek-uneke niku nggih disampaikan kepada seluruh anggotanya. Ibaratnya seorang anggota itu adalah anggota tubuh kita. Nek tangan tengene kuwi mau rasa gatel, sing ngukur napa? Yang menggaruk mana? Tangan yang kiri. Jadi tangan yang kiri itu adalah tangan yang berbuat apa yang dikeluhkan oleh anggota yang lain. Jadi tangan kanan ataupun yang kiri sing gatel, yang merasakan gatal itu punggungnya, tidak mungkin kakinya yang menggaruk atau kepalanya yang menggaruk. Coba bayangkan kalau kepala kita menggaruk punggung kita, tidak bisa kan? Pasti tidak bisa. Maka dari itu kita sebagai seseorang yang mempunyai organisasi atau belajar menjadi pemimpin atau belajar berorganisasi, manakala ada anggota yang lain merasakan sesuatu yang lain atau tidak sedang merasakan tidak enaknya, yang lain juga membantu supaya yang sedang tidak kurang enak itu dibantu supaya menjadi enak lagi. Terus selanjutnya sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah fatona. Cerdas itu bermakna luas sekali. Cerdas mengamati keadaan, cerdas dalam bertindak, cerdas mencari solusi. Digambarkan di dalam Al-Qur'an itu nopo? Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Iqra. Artinya apa? Bacalah. Pada waktu wahyu turun, digawa malaikat Jibril, wahyu ini turun digawa malaikat Jibril, turun nemoni Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diulang karo malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi Nabi Muhammad itu ora iso maca, ya ora iso nulis. Pada waktu pertama kali wahyu turun, dikandani karo malaikat, dikasih tahu, ya Muhammad Iqra. Jawabane Kanjeng Nabi Muhammad, ya Jibril, saya tidak bisa membaca. Kemudian ditambahi karena malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, hadza wahyu. Ini adalah wahyu yang harus Anda sampaikan kepada umat. Kenapa yang pertama Iqra? Iqra itu bermakna luas sekali. Membaca itu membaca tentang keadaan, membaca apa yang belum kita tahu. Makanya sekarang ada budayakan literasi, berkomentar setelah membaca. Jadi budaya literasi itu kalau pada zaman Islam itu sudah pada zaman dahulu wis enek, sudah ada. Jadi seseorang yang ingin menjadi pandai itu bukan karena gawan bocah pinter, niku sebabnya apa? Karena banyaknya membaca.
Kita diciptakan oleh Allah itu mempunyai otak yang sama. Kepalane beda-beda ning otake padha sama otaknya. Artinya apa? Otak dengan otak yang sama itu engko hasilnya itu setelah itu ketika belajar ada yang nyuwun sewu kurang pandai ataupun kurang tanggap, itu bisa diperbaiki dengan cara belajar banyak, membaca lagi. Orang yang tidak pernah membaca terus dikasih pertanyaan suruh membaca soal, dia pasti membaca soalnya harus berulang-ulang untuk memahami sebuah soal. Kalau dia sering membaca, cukup membaca sekali, oh intinya ini, berarti jawabannya harus ini, yang benar ini. Karena seringnya membaca membuat orang itu menjadi pandai, menjadi cerdas. Jadi cerdas itu bisa dibentuk dengan cara kita sering membaca. Mendapatkan tugas dari seorang guru, kita harus segera membacanya. Syukur-syukur mencari bandingan dari keterangan guru. Kalau ditemukan ada hal yang kurang difahami, kita cari, buka di referensi yang lainnya. Jadi sidik yang pertama adalah amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tablik, yang keempat fatona. Itu adalah cerdas. Selanjutnya sifat Rasulullah yang harus kita menjadi, yang kita teladani selanjutnya yaitu sifat as-saja'ah, terus tawadhu, serta akhlakul karimah. Jadi seorang fata, bahasa Arabnya fata al-muntadzir, pemuda yang diharapkan kelak pada zaman selanjutnya atau pada masa berikutnya. Fata al-muntadzir itu adalah pemuda yang diharapkan kebangkitannya. Itu harus mempunyai sifat tiga ini. Yang pertama saja'ah, yang kedua tawadhu, yang ketiga akhlakul karimah. As-saja'ah itu artinya apa? As-saja'ah itu artinya berani maju. Berani maju karena benar. Bukan berani maju tok tapi ora bener. Ketika ada sesuatu yang benar, dia harus maju, dia tidak pernah mundur dan harus maju, diselesaikan. Selanjutnya tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah diri. Rendah diri, merasa bahwa dia belum bisa. Sebenarnya bisa, tapi ngerasa belum bisa, supaya tidak dinamakan orang yang sombong. Selanjutnya akhlakul karimah. Seorang pemimpin juga harus mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia ini antara lain sopan santunnya kepada siapapun itu harus dijaga. Kepada gurunya bagaimana, kepada orang tuanya bagaimana, kepada temannya bagaimana, dan kepada siapapun dia bisa menempatkan dengan menggunakan akhlakul karimah. Dari tiga itu as-saja'ah, terus at-tawadhu, yang ketiga akhlakul karimah, itu seorang pemuda harus mempunyai sifat itu. Jadi kalian semua yang mengikuti kegiatan LDKS ini, tanamkan pada diri kalian sifat as-saja'ah. Saja'ah itu berani maju, berani ngomong di depan, berani menyampaikan usulan, berani menyampaikan aspirasi ataupun yang lainnya, itu harus ada pada
diri kalian sebagai seorang pemuda. Contohnya ketika di kelas kita bertanya kepada guru, itu kita jangan pernah jangan pernah malu. Karena seorang sing malu malu bertanya sesat di jalan. Sebagaimana seseorang pemuda yang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus mempunyai kemampuan sing jenenge as-sajaah, berani maju ke depan. At-tawadhu yang kedua, rendah diri. Terus yang ketiga, akhlakul karimah. Dari ketiga ini itu menggambarkan daripada sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pasti di antara kita semua pada intinya kita adalah seorang pemimpin bagi diri kita masing-masing. Tangan ini yang memimpin adalah kita sendiri, yang menggerakkan adalah kita sendiri. Mau berbuat baik atau berbuat buruk, itu yang melaksanakan ataupun yang menggerakkan itu adalah kita. Perlu diingat, kita nanti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kita kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sekecil apapun perbuatan baik ataupun buruk nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab. Maka dari itu seseorang yang berbuat itu pasti juga akan ada balasannya. Nandur apik oleh apik, nandur elek ya panen elek. Jadi pada intinya yang saya sampaikan ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai teladan kita menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin kepada diri kita pribadi, umumnya memimpin sebuah organisasi yang ada di sekolahan kita. Siapapun itu nanti yang akan menjadi pemimpin, ya itu. Jadi seorang anggota kalau melihat seorang pemimpin itu ada yang kurang pas, wajib mengingatkan. Seorang pemimpin yang perlu harus kita garis bawahi mempunyai 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah tadi. Apa yang pertama? Yang pertama amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Cerdas itu bisa dibentuk dengan sering membaca keadaan, itu juga termasuk membaca. Setelah membacanya kemudian kita mencari solusinya. Organisasi di bawah OSIS itu harus dadi siji, menjadi satu, supaya apa? Sekolahan kita ini menjadi sekolahan yang maju di dalam berorganisasi. Dan pasti apa yang kita pelajari di sekolahan kita ini pasti kelak akan bermanfaat. Apapun yang itu disampaikan, apapun itu yang didapatkan di sekolahan ini, pasti nanti kita akan mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk menutup materi pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari saya sampaikan pada materi ketakwaan atau pemimpin yang harus mempunyai ketakwaan ini,
takwa, takut kepada Allah, terus waspada terhadap apa yang dilakukan terhadap kita, dan itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga kita diberikan kemanfaatannya, semoga akan bermanfaat bagi diri kita pribadi masing-masing. Yang penting kita harus berusaha untuk menjadi baik dan terus berusaha menjadi baik. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang baik, karena orang yang baik itu dimanapun berada pasti akan mendapatkan tempatnya yang baik pula. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari saya pimpin doanya, nanti kalian semua mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wala tungsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kurang lebihnya artinya demikian. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kita, kefahaman sebagaimana kefahamannya para nabi. Jadi kefahaman para nabi itu luar biasa sekali. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin, dan penjagaannya para rasul dan seterusnya. Kurang lebihnya doa yang artinya demikian ini. Dan diberikan ilmu, dibukakan hati ketika mencari ilmu, dengan hati yang bersih mendapatkan ilmu yang bersih. Dan ketika kita membutuhkan ilmu tersebut, semoga Allah mengembalikan apa yang telah kita dapatkan. Itu doanya antara lain artinya demikian itu. Dari saya kurang lebihnya di dalam saya menyampaikan materi ini ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Kalaupun ada kebaikan, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada kalian. Kalian tetap semangat, kalian anak-anak yang hebat, kalian yang akan menjadi pondasi atau tiang-tiang
negara kita yang akan menopang kelak menjadi negara yang luar biasa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adalah negara yang luar biasa, gemah ripah loh jinawi. Kurang lebihnya saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.